Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang uji runtun yang dikenal juga sebagai run test. Uji ini akan melihat apakah data yang kita miliki itu diambil secara acak atau tidak dari populasinya. Nah, teman-teman, bahwa ketika kita memiliki sampel penelitian, katakanlah ada sekelompok ini perempuan, kemudian laki-laki, kemudian timbul pertanyaan, apakah pemilihan dari sampel ini acak atau tidak? Kalau teman-teman lihat, nah berarti kita akan bergantung kepada urutan kita memilih dari sampel-sampel ini. Nah, kalau kita lihat kemungkinan urutan pemilihannya itu bisa seperti ini. Ini adalah deretan perempuan semua, ini adalah deretan laki-laki semua. Atau bisa juga terbalik, laki-laki dahulu kemudian perempuan. Atau juga seperti ini, bisa perempuan, laki-laki, seterusnya sampai yang terakhir nanti perempuan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat berarti yang atas itu ada dua runtun, yaitu perempuan semua, kemudian keduanya laki-laki. Kalau yang kedua, ini adalah berselang-seling, artinya perempuan, laki-laki, dan seterusnya. Kalau kita lihat, ini indikasinya, kalau yang atas itu ada indikasi tidak secara acak kita pilihnya, karena berkelompok. Kemudian kalau yang bawah ini indikasi bahwa pemilihan yang kita lakukan adalah dilakukan secara acak. Ya, jadi berselang-seling dan kita acak laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Nah, berarti kita lihat ini ada dua runtun. Ya, kalau yang bawah ini ada 15 runtun. Jadi sekali lagi semakin banyak runtunnya berarti akan terlihat semakin acak pemilihannya. Apabila runtunnya semakin sedikit, berarti teman-teman memilih sampel tersebut tidak secara acak. Nah, teman-teman, mari kita lihat bahwa uji runtun ini diinisiasi atau diciptakan oleh yang pertama Abraham Wald, beserta yang kedua adalah Jacob Wolfowitz. Ini tahun 1965, mereka menciptakan yang disebut dengan The Wolfowitz Run Test. Ini menguji keacakan dari data yang dimiliki, yaitu dengan melihat runtun atau rangkaian dari set data yang mereka dapatkan. Ini disebut sebagai run test, diterjemahkan sebagai uji runtun. Uji runtun ini, pertama, data yang kita miliki adalah bersifat kualitatif maupun kuantitatif, bisa kedua-duanya kita uji. Kemudian data yang kita miliki itu akan dibagi menjadi dua bagian yang bersifat mutually eksklusif atau saling lepas. Sebagai contoh pengelompokannya laki-laki, perempuan, kemudian rusak, tidak rusak, atau juga bisa angka atau gambar, atau juga nanti bisa dikelompokkan di bawah median atau di atas median. Nah, teman-teman, runtun itu sendiri diartikan atau didefinisikan sebagai rangkaian atau urutan dari satu atau lebih simbol yang memiliki sifat atau ciri dari data. Nah, ini L. Kemudian, berarti ini runtunnya satu, kita hitung. Kemudian ini L, ini L. Berarti ini juga satu runtun atau satu rangkaian atau satu urutan. Kalau ini ada L, kemudian L, kemudian L, ini berarti masih satu runtun. Jadi kalau ini menyimbolkan simbol sebagai laki-laki, mau satu, mau dua, mau tiga, ini tetap dihitung sebagai satu runtun. Kalau ada L, kemudian P, berarti ini dikategorikan menjadi dua runtun. Ya, jadi urutan LP ini adalah merupakan sebagai dua runtun. Kalau ada L, P, kemudian ini kita lihat sebagai L satu runtun, kemudian P yang ini adalah satu runtun, menjadi ketiga atau tiga data ini memiliki dua runtun. Untuk data selanjutnya katakanlah L, kemudian P, kemudian L, kemudian L,
kemudian P, maka ini akan dilihat sebagai L ini satu runtun, kemudian P ini satu runtun menjadi dua runtun sekarang, kemudian L dan L ini satu runtun kembali, ini adalah tiga runtun. Nah sekarang yang terakhir ada P, berarti ini ada 4 runtun keseluruhan. Jadi kalau kita lihat atau punya data, kita peroleh dengan urutan L, P, P, L, L, P ini, kita akan definisikan bahwa urutan ini atau urutan data sampel ini memiliki 4 runtun. Nah teman-teman, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Apakah sampel yang dimiliki ini diperoleh secara acak atau random? Kita pilihnya. Urutannya adalah perempuan, laki-laki, 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 perempuan, 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 laki-laki, 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 perempuan. Nah, jadi kita akan lihat sekarang diuji dengan rantes, akan menguji apakah data sampel yang kita miliki itu bersifat acak atau tidak. Yang pertama, apa urutannya? Yang satu, tentukan hipotesis yang akan kita uji. Jadi hipotesisnya untuk kumpulan atau pengetesan keacakan dari kumpulan data ini, kita akan buat hipotesis ujinya yaitu H0, urutan perolehan data adalah acak. H1 berarti urutan perolehan data adalah tidak acak. Ini yang akan kita buktikan di dalam rantes atau uji runtun ini. Yang kedua, tahapannya adalah kita akan menghitung statistik V, yaitu total runtun yang dimiliki atau diperoleh dari rangkaian data sampel yang kita miliki tersebut. Ini adalah tadi urutan dari perolehan datanya, berarti kita akan lihat ada 12 data yang kita miliki, dan kalau kita lihat ini adalah P, kemudian P yang selanjutnya ada yang di ke-6, kemudian ke-7P, ke-8P, dan ke-12P. Maka dengan demikian jumlah elemen atau jumlah sampel perempuannya ada 5. Selanjutnya berarti kalau dari 12 sampel ini perempuan diantaranya ada 5, berarti sisanya laki-laki, berarti ada 7. Kita lihat ini runtunnya 1, kemudian ini karena ini laki-laki berjejer sebanyak 4, berarti ini runtun kedua, ini adalah perempuan, selanjutnya ini runtun ketiga, kemudian selanjutnya ini adalah runtun keempat, dan terakhir ini adalah perempuan yang menjadi runtun kelima. Jadi dari urutan data ini kita memiliki runtun sebanyak 5. Nah, sekarang berapa V-nya? Berarti V-nya kita definisikan adalah sejumlah 5. Jadi statistik V yang kita peroleh dari urutan data yang kita miliki ini adalah sama dengan 5. Tahap selanjutnya, yang ketiga, kita akan tentukan nilai kritis V dari tabel uji runtun yang ada di referensi atau di buku statistika kita. Nah, dengan NP sama dengan 5, kemudian NL ataupun jumlah laki-lakinya 7, dan V-nya 5. Nah, kemudian ambillah kita misalnya alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Maka dari tabel yang kita peroleh dari buku-buku statistika, atau teman-teman juga bisa mencarinya di internet, ini adalah critical value dari R. Ini didefinisikan R itu sebagai rantes yang kita ambil. Berarti teman-teman bisa mencari di internet, ada hanya simbolnya R ini berarti adalah sebagai batas kritis untuk statistik V kita. Bagaimana caranya? Kita lihat ini adalah jumlah sampel untuk kelompok pertama yaitu perempuan 5 dan kelompok kedua laki-lakinya 7. Berarti kita lihat di sini 5 untuk N yang pertama, N yang kedua 7. Nah, berdasarkan nilai N ini kita akan dapatkan di tabel itu ada batasan 3 dan 11. Maknanya ini adalah batas bawah untuk statistik pengujian kita adalah, atau VL ini lower, ini adalah jumlahnya 3, dan untuk batas atas atau V upper-nya itu adalah 11. Nah, bagaimana kita mempergunakan statistik atau nilai kritis yang kita peroleh dari tabel ini? Nah, kita akan gunakan ilustrasi sebagai berikut. Berarti ini adalah batas bawah untuk statistik tadi, nilai kritisnya adalah 3, dan nilai kritis yang atasnya adalah 11. Maka teman-teman perhatikan, ini adalah daerah penerimaan H0 kita. Jadi ini batasnya. Kemudian juga setelah itu berarti ini daerah penolakan H0 untuk di bagian atas. Dan satu lagi ini adalah daerah penolakan H0 di bagian bawah. Nah, jadi kalau nanti statistik V kita, ini akan kita bandingkan dengan daerah penolakan atau penerimaan ini.
Perhatikan bahwa batas nilai kritis untuk di atas itu 11 dan nilai kritis di bawah itu adalah 3. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kedua nilai ini menjadi atau masuk ke dalam daerah penolakan. Jadi kalau nanti statistik yang kita miliki sama dengan nilai kritis, itu artinya jatuh ke daerah penolakan H0. Nah, karena sekarang kita lihat V-nya 5, berarti dia ada di antara nilai kritis V yang bawah yaitu 3 dan V yang atasnya adalah 11. Maka dengan demikian H0-nya kita terima. Dengan demikian, data penelitian yang kita miliki ini, unit-unit yang ada di dalamnya yang kita definisikan tadi, perempuan dan laki-laki tadi, telah diambil secara acak dengan memperhatikan urutan perolehannya. Seperti tadi, yang memberikan statistik V-nya adalah 5. Nah, sekarang untuk penegasan teman-teman, jadi seandainya kalau V-nya adalah 3, maka dia sudah masuk ke daerah penolakan, artinya bahwa urutan atau data yang kita miliki itu perolehannya tidak acak. Namun karena V-nya ini 5, ada di antara 3 dan 11, berarti masuk di daerah penerimaan H0, dan ini berarti bahwa data yang kita miliki dalam penelitian tersebut diperolehnya secara acak. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut tentang hal ini. Ini adalah kita referensinya bisa dengan buku metode statistikanya Profesor Dr. Sujana MA MSc. Atau teman-teman juga bisa mempergunakan analisis atau pengujiannya itu dengan menggunakan nilai p-value. Nah, di mana nilai p-value itu akan kita definisikan sebagai P sama dengan 2 kali P, di mana statistik V-nya lebih kecil sama dengan V dalam kondisi adalah hipotesis yang akan kita uji itu adalah benar. Jadi kalau kita untuk menghitung nilai p-value ini, teman-teman akan bisa mempergunakan salah satu tabel ini. Teman-teman juga bisa mencari di internet untuk tabel tentang rantes ini. Dan kita ingat tadi kita punya 5 dan 7 ya untuk kelompok atau jumlah klasifikasi yang akan kita tes ini. Jadi kita lihat berarti 5 dan 7 ada di sini. Kemudian kita perhatikan kita peroleh peluang bahwa nilai ataupun peluang untuk V lebih kecil dengan V yang kita peroleh dari perhitungan tadi adalah 5. Ini adalah sebesar 0,197. Jangan khawatir, nilai peluang ini sudah dihitung oleh para ahli dan diberikan kepada kita secara mudah dalam bentuk tabel. Untuk menghitung nilai p-value-nya, ingat ini perumusannya P sama dengan 2 kali ini peluang statistik V lebih kecil sama dengan V dalam kondisi asumsi hipotesis nolnya benar. Karena kita peroleh nilai runtunnya itu ada 5, berarti kita cari nanti batasannya untuk statistik V yang dihasilkan adalah 5. Dengan kombinasi tadi bahwa dari 2 klasifikasi yang kita peroleh, kombinasinya adalah perempuan 5 dan laki-laki 7. Tadi diperoleh ini adalah 0,197, berarti ini adalah 2 kali 0,197. Kalau kita selesaikan, berarti ini adalah p-value-nya kita peroleh 0,394. Untuk memutuskan apakah pengujian kita signifikan atau tidak, kita perhatikan dengan P 0,394, kita bisa bandingkan dengan nilai alfa yang umum atau biasa kita ambil. Yaitu kalau dalam pengujian itu, taraf signifikansi yang umum dipergunakan adalah 0,05 atau 0,01. Karena nilai P hasil perhitungan kita jauh lebih besar daripada alfa yang biasa kita pakai yaitu 0,05, sedangkan hasil perhitungan atau p-value-nya adalah 0,394, maka konsisten dengan hasil analisis atau pengujian kita sebelumnya, maka dengan demikian karena p-value-nya ini sangat besar, jauh dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa pengujian ini tidak signifikan. Nah, teman-teman, pengujian ini dapat teman-teman pelajari di buku yang kedua, yaitu buku Probability and Statistiknya dari Ronald E. Walpole ini. Ya, ini adalah buku Probability and Statistic yang dikhususkan untuk engineer and scientist. Oke, itu saja teman-teman bahasan kita mengenai uji runtun atau rantes yang dipergunakan untuk menguji apakah data yang kita miliki dalam sebuah penelitian didasarkan kepada urutan perolehannya itu merupakan data acak atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman semua. Silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman lainnya yang memerlukan.
Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.